Oke, selamat siang menjelang sore buat semua teman-teman, semua saudara-saudara yang udah datang, udah ikutan di acara Zoom kali ini. Zoom kali ini spesial banget nih. Ini ada 2 tamu spesial, ada Bli Made, ada Mas Panggi. Ini kita ini kenapa kedatangan ini karena yang satu Bli Made ini dari Indonesian Custom Show, acara yang wah, jujur aja itu sebetulnya dari tahun lalu, apalagi kita ngelihat mereka berpromo aja udah bikin yang lihat pengen ikut masuk kopernya salah satunya tuh. Dari mulai Tokyo, dari mulai pindah ke Shima, gue bilang buset deh gue masuk ke satu koper aja kalau bisa tuh. Aduh, benar-benar. Itu baru niat promonya, tapi niat promonya aja udah sangat dahsyat. Juga dengan Jogja Rame Volkswagen juga itu juga nggak bisa dipanglas mata walaupun apa tuh acaranya VW nggak campur. Kalau Indonesia Custom Show campur ya Mas ya. Ya, campur mobil motor. Tapi ini juga judulnya aja udah rame. Jadi ya nggak mungkin dong acaranya nggak rame gitu loh. Nah, ini kali ini kita garis pas acara Festival VW ke-8 ini juga dibantu banyak sama Mas Aceng, makanya kemarin gue ngetok Mas Aceng. Gue bilang, Mas Aceng, tolong dong pada mau nggak ikutan ngobrol. Kita ngobrol santai aja kok, kita nggak ada agenda apa-apa, kita cuma pingin, ini kan udah di bulan apa nih, udah bulan Juni ya, udah masuk Juni. Nah ini nih padahal kan di dalam kalender kita nih sebetulnya sudah berangan-angan dari tahun lalu kan. Ini kan pasti semua orang mikirnya dari awal tahun, oke, gua ngatur cuti. Itu kan yang paling simpel kan. Gua ngatur cuti nih nanti ICS, gua ngatur cuti di bulan Agustus. Nanti di bulan November gua ngatur cuti untuk JRVW. Oke, jeng, datanglah tamu yang tidak sopan ini. Oke, tapi ngomongin tamu gue nggak doyan karena gue jujur kesini gue pinginnya buat happy, makanya tamunya gue suruh minggir dulu, makanya sekarang gue pengen ngajak Bli Made sama Mas Panggi ngobrol. Nah di sini ada teman-teman semuanya, ini baru nekat, jujur acara kita ini acara nekat, online ini nekat, tapi lumayan bagus efeknya segala macam dan orang juga positif nanggapinnya. Nah sekarang harapannya kita juga bisa mendengarkan sesuatu yang semakin bikin, ayo maju terus, jangan lemes-lemes amat. Nah, ini sekarang siapa duluan ya? Atau urut tua? Urut tua karena gue ngeliat dari tanggalnya ya, bukan dari urut tua. Sebetulnya gue nggak tahu sih tuaan siapa antara lo berdua. Tuaan Bli Made. Tuaan, kalau tuaan ada Pak Detoni, cuma gue nggak enak hati. Oke, nah jadi mulai dari Mas Made atau Bli Made dulu. Nah buat semuanya yang udah gabung di sini, yang sudah pindah kamar dari tadi kita habis IG live terus pindah ke Zoom, luar biasa nih. Udah artis hot banget dah gue dah, ada ketemu teman-teman semua. Jadi aku mau minta tolong Bli Made dulu cerita sama, jadi cerita baik aja Mas, gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Nah ini tentang, aku pengen tahu tentang Indonesian Custom Show dulu. Habis itu nanti gantian Mas Panggi tentang Jogja Rame Volkswagen. Tapi ini ya, plannya aja dulu. Nggak usah mikir tapi kondisi. Nggak, gue nggak mau ngomong gitu ya. Gue mau bagusnya dulu aja. Biar kita tetap semangat gitu. Oke. Sebentar, tapi sebelum itu karena ini coba semuanya udah pada mute semua ya. Kecuali pembicara. Yang lain aku mute dulu ya. Biar ini. Oke, semua udah pada mute. Oke, siap. Silakan lu, Bli Made. Siap. Halo semuanya buat teman-teman. Jadi di sini Om, kami Indonesia Custom Show ini ingin ngebuat event bergenre custom culture, di mana kita lihat sekarang kan dunia industri custom kan lagi berkembang-berkembangnya nih Om. Nah, kita pengen jadi salah satu wadah dari perkembangan dari event custom ini. Nah, di situ kita juga nggak hanya motor, tapi kita juga merambah ke mobil juga. Jadi motor dan mobil yang beraliran dari industri custom. Nah, di event kali ini kita juga akan ngemas eventnya beda Om dari event-event yang udah ada sebelumnya. Jadi selain dari berbeda itu gini Om, di mana di ini tuh kita akan memadukan beberapa unsur
Mulai dari modern, kreatif, teknologi, dan juga untuk kearifan lokalnya, Om. Jadi kita ngangkat culture-nya yang di Jogja ini, Om. Oke. Gitu. Jadi berawalnya dari situ dulu kita bikinlah, bercetuslah dari Indonesia Custom Show ini. Ini acaranya rencananya 2 hari itu mau itu ini apa tuh terbuka untuk semua aliran custom, mobil dan semua brand dan motor semua brand. Ya betul banget. Jadi untuk yang di event kali ini, Om, kita ada 2 hari. 2 hari itu buat semua brand-brand otomotif, brand-brand mobil dan motor yang tapi dikhususkan untuk yang bergenre custom, Om. Ya, oke. Tapi customnya dia mau gayanya slam, mau gayanya hot rod, mau gayanya apa, boleh. Itu yang penting. Boleh. Custom itu kan berarti dia keluar dari pabrikannya dia kan? Ya, betul, Om. Oke, terus kalau Mas Panggi sebentar ya, aku tak ke ini dulu ya, beli Made dulu. Nah, terus kalau berkaitan sama aftermarket produknya, soalnya bukan apa-apa nih, kenapa gue nanya begitu? Karena kalian ke SIMA. Nah, kalau SIMA itu kan sudah dibilang bahwa dia aftermarket party-nya orang Amerika lah. Nah, yes, ini arahnya apakah ke sana atau lebih dari sana atau gimana? Ya kita emang untuk arahannya event ya tetap ke sana, Om. Cuman kita harapannya bisa lebih dari mereka karena kita juga ngundangnya nggak cuma di Indonesia tapi kita juga ngundang beberapa teman-teman yang ada di luar. Oke. Nah, apa tuh rencananya udah waktu itu sampai sebelum tamu tidak diundang itu macam-macam, udah ada berapa yang rencananya mau bakal datang dari luar? Rencana sih kita udah ada 4 ya, Om. Cuman karena kejadian ini ya nanti tinggal kita konfirmasi. Cuman mereka udah siap support, Om, dari 4 negara itu. Gabung. Mobil apa motor? Mobil motor, Om, kebetulan. Jadi dua-duanya. Keren. Ini kalau berkaitan sama model custom show ini kok ada kontes atau hanya exhibition doang? Nah, di kita di sini, Om, ada kontes dan exhibition juga. Jadi kontesnya dari mobil sendiri, itu ada berbagai kategori, dan kita kategorinya itu per negara, Om. Jadi ada Eropa, Australia, gitu-gitu. Jadi di motor pun juga sama. Walaupun aliran customnya apa, kita nggak lihat dari aliran motornya itu, tapi kita ngelihat dari negara si motornya itu dibuat. Jadi basicnya sih dari mesinnya itu. Jadi kalau bobber dilawan sama The Track juga yang penting lo sama-sama Jepang, lo Jepang main gitu. Ya, betul. Oke. Nah, itu yang saya bilang agak sedikit beda ya, kita bedanya di situ, Om. Jadi. Ya. Ya karena kadang-kadang sama-sama negara tapi genrenya beda, dia ngerasa bikin begini lebih susah loh sebetulnya dibanding lo punya ya. Betul, makanya kita ini. Terus kalau sepeda nggak ikutan? Sepeda nanti kita adanya sepeda itu apa namanya acara ridingnya sepeda. Jadi teman-teman di hari Minggu pagi kita ada acara riding sepeda. Jadi kumpul bareng teman-teman pecinta sepeda gitu, Om. Kita kumpul untuk menuju ke area kita sendiri. Tapi bukan maksudku bukan yang custom bike, bahasanya kan sekarang lowrider udah main terus. Sementara sih belum ada, Om. Oh, belum ada yang situ ya. Jadi emang benar-benar buat bike and car, yes, ya kan? Belum. Bike and car, love and dream. Oke. Jadi mimpi kita sekarang masih mimpi nih. Oke. Karena ini berawal dari mimpi juga, Om, untuk ngebuatnya. Oh iya dong. Cuman ini kayak Mas Yoga nih kebanyakan mimpi. Karena dari kemarin ya, gue bilang, ini Mas Yoga makin nambah sampai rumah, ntar disambut sama bininya. Cuma nanyain, ada nggak yang mau nitipin mobil sama dia gitu. Semua orang juga mau nitipin mobil, dititipin mobil. Asal mobilnya bener, jangan mobil rusak. Oke, sekarang pindah dulu ke Mas Panggih nih. Nah ini nih, Jogja rame VW. Makanya gue bilang, jadi kalau gue bilang, kenapa gue manggil 2 ini, karena ya yang satu udah state di depan, rame VW. Lo nggak rame, lo jangan kesini. Lo nggak kesini, nggak ikutin rame lo. Nah, selesai kan. Jadi gimana? Boleh diceritain nggak nih Jogja rame VW ini gimana sih ceritanya gitu? Oke. Ya, sebelumnya kenalin dulu saya Panggi dari Mentak VW Team. Ya. Jadi CRVW itu sebenarnya adalah event
event pertama kami di Mentau, event non anniversary. Ya biasanya kita ada event tapi event anniversary. Kali ini JRVB itu event non anniversary. Jadi sedikit cerita dulu, kemarin waktu Rakernas bulan Januari itu. Jadi JRVB kan presentasi itu. Yeah. Jadi di presentasi itu diketok palu, JRVB juga menjadi sebuah jambore nasional Volkswagen Indonesia Association yang ke-51. Oh, keren. Jadi besok Jamnas kita ada di JRVB tersebut. Oke. Untuk tahun ini kita mengusung temanya itu ngumbar katresnan, ngumbar katresnan. Jadi menebar kasih. Gua ngerti. Nah, yang nggak ngerti coba dipakai translate dikit. Ngumbar katresnan itu menebar kasih. Jadi acara itu di situ kita lebih mengemas acaranya itu lebih ke manusianya, jadi ke komunitas, ke teman-teman Volkswagen Indonesia. Jadi kita di situ akan menjamu teman-teman, istilahnya kalau di Jawa itu nguwongke tamu. Jadi ketika ada tamu ya kita sambut. Konsep dasarnya seperti itu. Dan untuk acaranya sendiri di situ juga nanti kita konsep untuk lebih banyak ke acara-acara interaksi antara teman-teman Volkswagen Indonesia. Oke, jadi tapi sorry. Pamerannya konten atau pameran exhibitionnya juga tetap ada dong? Ada exhibition. Jadi kita nggak ada kontes, Om. Oh, nggak ada kontes. Tapi targetnya display, ya. Oh, targetnya display. Oke. Ya, ada display. Terus untuk konten-kontennya sendiri itu kita ada yang namanya kumpul sedulur VW. Jadi memang nanti di area JIC itu rencana kita akan kita banyakin tempat-tempat lounge untuk teman-teman bisa duduk-duduk bareng, ngobrol bareng. Kan kita kan biasanya kalau datang ke acara VW, intinya adalah ketemu teman-teman dong. Ya, jadi betul. Itu yang akan kita fasilitasi di situ. Ya. Yaitu kumpul sedulur VW, ada display VW, terus ada seperti biasa bursa umum spare part itu, terus pasar kuliner. Dan ini yang menarik, di hari Sabtunya kita bikin rundown itu ada yang namanya Dahar Kembul. Apa itu? Dahar Kembul, jadi kita berkumpul bersama di area JIC itu. Nanti kita sediakan jamuan makan. Kita semua boleh makan di situ, kita makan bareng-bareng di situ. Jadi kita terasa nuansa kekeluargaan kita di situ. Oh, oke. Tapi nggak model lesehan kayak yang pakai daun panjang gitu, nggak? Modelnya ya cuman awalnya tuh seperti itu, tapi untuk teknisnya nanti kita pikirin lagi gitu. Soalnya karena kondisi seperti ini, ya nanti kita pikirkan lagi untuk teknisnya. Kirain pasti tahu nih Mas Panggi kalau usdek. Kalau yang Om Tara gayanya cenum-cenum sebetulnya juga dia sering datang tuh usdek tuh. Kalau usdek tuh datang makanan ngitung nih. Oh, sosisnya 5. Gue cari yang 6 geser tuh piring. Wah, 5 lagi geser. Wah, 3 geser. Gue nggak mau. Gue nunggu sampai yang 6. Itu. Terus selanjutnya ada sharing and caring VW. Jadi kita di situ untuk sesi edukasinya ada nanti semisal kita kasih edukasi ke teman-teman. Mungkin kan banyak juga teman-teman yang baru mainan VW. Belum tahu gimana sih caranya perawatan VW. Gimana sih menangani semisal ada VW yang terbakar seperti itu, mungkin itu bisa menjadi sebuah edukasi buat teman-teman yang datang ke JRVW nantinya. Situ. Buat newbie. Kayak saya itu penting juga itu. Iya, betul. Terus ada game-game juga yang nanti kita sangat-sangat untuk mengharapkan melibatkan teman-teman dari komunitas biar kita terjadi keakraban di situ. Jadi semua yang datang di situ tuh merasakan bahwa event itu event kita sama-sama, ya. Seperti slogan kita tahun guyub rukun Gunani, ya. Oh, iya. Sorry, lo punya presentasi mau presentasiin monggo loh. Gua sini open kok di sini. Enggak, Om. Oh, enggak. Kita ngalir aja diskusinya. Oke. Nah, terus sekarang apa tuh namanya? Itu undangan berarti Jamnas berarti satu Indonesia ya, satu Indonesia. Terus tetap ada yang ada tempat camping segala macam ada. Ini itu kan di JCC kan? JCC ya, Jogja Expo Center. Ya, oke.
Jadi ya kurang lebihnya tetap tempat parkirnya ya tempat kita mau tidur ya di mobilan situ gitu ya. Itu Apa kemarin di belakangnya? rencananya kita kemarin rencananya ada di sisi belakang itu mau kita bikin sebuah camping ground juga. Oke. Jadi depan untuk parkir, kan kita juga rencananya ada penambahan lahan parkir itu. Jadi nanti yang depan-depan itu khusus untuk memang untuk kendaraan Volkswagen. Nanti yang kendaraan Jepang nanti kita lokalisir tersendiri. Terus yang area belakang itu nanti kemungkinan untuk camping ground. Situ. Oke, jadi ini barusan dari Mas Panggi langsung buat yang bawa VW di depan, buat yang Jepang di belakang, yang Eropa nggak usah nongol. Karena dia nggak nyediain tempat parkir. Jadi inget ya, yang Eropa yang lain jangan nongol. Dia cuma buat hidup Jepang. Non VW maksudnya, non VW. Diralat. Aduh, gawat ini. Ya. Oke. Dan tambah rame sebentar. Ini monggo. Ini kan kita santai ini dua arah. Jadi yang mau nanya tinggal dada-dada ataupun boleh lewat chat ataupun boleh resen atau langsung unmute aja mic-nya. Di unmute ngomong aja langsung. Kayak contohnya nih, mukanya udah pengen nanya nih Mas Fajar Adi. Mungkin Mas Fajar pengen tanya. Kalau mobil gua bagusnya minta ampun nggak ada kontes terus piye? Mobilku apik loh Mas. Juara terus loh. Nah, ini dia lagi mau ngomong panik nih. Dia bilang, kok gue yang ngomong, dia ngomong. Nah, justru selamat sore semuanya teman-teman semua. Ada segala nih, motor suwun. Nah, ini apa namanya nih yang ini apa Mas namanya tadi Jogja Rame ini? Ya. Menurut saya pertama, saya udah dari tahun kemarin udah ngikutin beritanya. Jadi ini menurut saya nih, satu adalah ngisi 1 tahun kosongnya di Jogja ya Mas ya, acara yang sifatnya besar ya, di WWF, kemudian kosong. Nah, kosongnya ini diisi oleh Jogja Rame ini. Mudah-mudahan selalu ada per 2 tahun juga ya Mas. Jadi Jogja selalu ada event besar tiap akhir tahun. Nah, buat saya ini menyenangkan, menarik dan bermanfaat buat para pecinta VW dan masyarakat luas. Kemudian yang kedua tadi catatan saya mengomentari tadi tidak ada lomba itu juga sesuatu yang menarik Mas Hari. Jadi karena kadang gini, saya juga baru nyemplung di kontes-kontesan itu kan baru mulai dari Bandung tahun lalu gitu ya, yang Pak Ila juga jurinya itu. Sebenarnya justru kadang ada kontes itu membuat teman-teman lain udah banyak yang minder duluan nih gitu. Nah, tinggal nanti panitia Jogja Rame ini bikin yang gimana caranya yang bisa masuk ke area area display itu tentu ada orderingnya Mas ya, ada kualifikasinya dan nggak tahu apakah per area itu diminta untuk membuat sebagus mungkin atau standar semua itu sih silahkan panitia. Saya rasa teman-teman Jogja unik-unik nih cara berpikirnya, konsepnya unik-unik. Saya suka. Saya rasa itu yang penting tadi sih Mas Hari sama Mas Panggi nih, konsep mengorangkan tamu ini penting menurut saya gitu ya, karena saya nggak sebutin acaranya apa gitu ya, tapi di motoran saya pernah datang sama teman-teman dari Jakarta, udah kita touring dari Jakarta ke tempat itu ya di Jogja juga. Tapi ini buat teman-teman ngerasain sih ya, dan termasuk teman-teman yang tidak di rombongan kami tapi dalam satu hotel. Jadi begitu kami nyampe Jogja, masuk ke satu hotel, itu teman-teman yang lain tuh pada motor tuh dari malam tuh udah dipoles-poles tuh, dengan harapan pas besok di acaranya datang merasa disambut gitu Mas, si kita nih motor-motor kita ini. Ternyata sampai sana motor-motor kita ini nggak ada tempat. Jadi tempatnya kalau nanya di mana naruh motor nih, di sana Pak. Ternyata tuh Pak sama di area parkir yang disediakan. Jadi akhirnya teman-teman pulang semua. Termasuk rombongan saya itu akhirnya nggak ngelihat, cuman karena penasaran parkir sebentar, muter terus pulang. Akhirnya kita cuma muter-muter ke Borobudur, ke Prambanan gitu. Karena mereka merasa tadi Mas tidak diorangkan gitu. Ini yang buat saya jadi catatan penting bahwa misal gini, kita bukan mengecilkan arti, misal gini, waktu itu kita naik satu tipe motor gitu, nggak mengecilkan arti tadi Jepang-Jepangan atau apa tadilah ya gitu ya. Tetapi kalau konteksnya misalnya nih acaranya VW ya, tamu yang pakai VW itu ya tolong memang
dibedakan dengan tamu yang naik non VW gitu. Karena memang ini acaranya adalah VW. Dan tolong dikasih tempat yang bagus gitu ya. Tidak, kadang kalau JC itu ada tempat yang paling belakang tuh Mas ya, paling lapangan. Kalau malam tuh saya pernah diliatin mobil mau dijual tuh sampai pakai senter tuh Mas. Jadi ya kayak gitu itu mungkin ditata yang lebih layoutingnya lebih bagus. Kalau konteksnya ini VW ya tamu-tamu yang pakai VW tadi Mas, selain di dalam venue-nya dibikin tempat-tempat lounge yang menarik untuk orang ngobrol, di outdoor-nya juga kalau bisa dibikin senyaman mungkin sih Mas. Jadi orang tamu datang itu merasa udah jauh-jauh dari kadang luar Jawa malah Mas ya, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari mana, udah naik VW panas-panasan yang nggak pakai AC sampai Jogja, ya parkirnya diusir-usir gitu. Jadi itu yang tolong diperhatikan, ini mumpung bisa kesempatan nih Mas hari ini gitu. Karena kalau dulu kita boleh ngomong sama panitia yang zaman dulu, kita juga mau ngomong nih yang panitia motor. Daripada kasihan Mas, kita jauh-jauh. Ya, apalagi abis ini gue yang di band nih. anak motor yang paling nggak serem kan saya sendiri Mas. Yang lain serem-serem kan. Begitu masuk, rasa nggak diurangin, pulang, pulang kabur semua. Kayak gitu sih Mas. Saya rasa itu, makasih. Oh, kan bener nggak? Bener nggak gue bilang apa ya? Mukanya udah ketahuan pengen nanya. Panjang kan dia kan? Soalnya tau nggak kenapa? Mas Fajar ini motor sama orang gedean motor. Oke. Jadi memang nguongke itu emang itu jadi utama ya, karena kan sebetulnya tadi ya, ini ada Mas Yoyo juga. Tadi aku barusan ngomong sama Mas Yoyo di IG Live, gaya-gaya model interview kondang nggak kondang gitu. Itu ngomongnya sama bahwa kita suka sama VW. Bahkan ada orang bilang gini, oh lu tuh jangan terlalu VW, nanti lu kesannya mengkultuskan. Sebetulnya itu cuman orang lain aja yang lihat dari luar. Karena kenyataannya kita ketemu VW, SVW sana, udah. Habis itu ya sisanya kita ngobrol, kita ya guyup, kita gojek gitu loh. Karena itu yang benar-benar kalau ditanya kangen. Nah sekarang jujur aja nih, kayak gini aja nih, online begini, mana yang bawa mobil? Gak ada kan. Tapi kan paling nggak lo udah kangen nih, udah ngobrol, udah guyup, ketawa nggak penting, ngobrol nggak penting. Makanya tadi dari kemarin tuh ngomong, ini tiap kali rekamannya dilihat nih kan rekamannya bercandaan semua. bener setuju. Oke, sekarang balik lagi ke Madebli. Oke. Ini beda nih. Ini kan soalnya yang ngomong di sini ini lagi acara VW. Jadi kasarnya walaupun gue tahu, lo juga tahu banget VW gimana. Tapi ini berkesan pro-nya lebih ke Mas Panggi. Bukan masalah ini ya, tapi kita nanya. Nah. Kalau di Indonesian Custom Show itu kalau ini kan tadi kan JRVW kan guyup. Kalau Indonesian Custom Show lebih ke arah kreasinya, lebih ke arah konten lokalnya segala macam. Nah, sorry ya, aku nanya. Ini sebetulnya yang kalau mau disalahin Mas Panggih ini. Soalnya gue mau nanya. Nah, saiki kalau Indonesian Custom Show melihat kita manusia-manusia yang mengendarai atau yang membawa mobil-mobil ataupun motor-motor ini piye, Mas? Apakah soalnya ini keunggulannya Mas Panggih ini. Makanya aku nanya ke Indonesian Custom Show piye? Mandang ini gimana? Oke, jadi gini Om, saya jelasin sedikit. Untuk semua teman-teman komunitas, itu motor dan mobil, buat yang dari luar kota, kita ada siapin untuk camp-nya Om. Jadi buat teman-teman, nanti yang datang dari luar kota, tinggal registrasi aja ke PSC kita. Itu daftarin di situ, komunitasnya apa, nanti kita ada area camp. Jadi teman-teman kita siapin tenda di sana Om, untuk tidur di sana, nanti parkir di sana. Untuk menuju area lokasi, kita ada parkiran khususnya juga. Untuk mobil terpisah, untuk motornya terpisah. Tapi yang berkategorikan custom, dan juga mereka terregistrasi Om di komunitasnya di sebelum eventnya. Oke. Nah, kadang-kadang kan bukan kadang-kadang kita ngelihat yang udah berlalu kan acara besar itu Custom Fest sama Jogja Festival. Itu sama adalah nangis pada masalah parkiran. Jadi itu dua-duanya ngalamin itu semua. Nah, sekarang ini parkirannya nantinya jauh. Habis itu nanti pakai shuttle car gitu.
Jadi gini Om, untuk area parkir alternatif kedua, kita ada di area Lanut Om. Kebetulan kita ada drag bike. Drag bike-nya kita ada di area Lanut. Jadi nanti dari area Lanut bisa parkir di situ dan kita ada shuttle bus yang anterin ke area. Ya. Berarti kan makanya aku bilang mobil dan motor saya kan bisa parkir di sana nanti Om. Ya. Oke, make sense. Dan makanya itu jadi kan tadi aku bilang pakai shuttle kan ada ini ya. Oke. Kirain nih gabungannya bikin berdua beli tanah kiri kanannya kan banyak yang dirobohin tuh buat parkiran kan luar biasa. Oke. Nanti di samping area JSC itu kan ada tanah kosong tuh, tapi kan sekarang banyak alang-alang. Nanti itu kita bikin untuk area parkir Om. Jadi buat teman yang mau parkirnya lebih dekat, mungkin kemungkinan sih itu buat komunitas, tapi nanti kita update aja gimana Om. Siap. Oke. Sekarang ke Mas Pagi. Oke. Nah, Mas, sekarang kalau tadi kan masalah untuk urusannya kita ngumpul semua nih ya. Nah, itu kalau salah satu benang merah biasanya kan ada kontes kan tadi dibilang tidak ada. Nah, kalau boleh tahu bocoran dong. Terus umpamanya nih pertanyaannya, terus apa menarik ya kalau cuma display? Terus gue mesti ngapain dong? Atau bocoran dong acaranya tuh contohnya rundown kasarnya apa sih? Pengen tahu aja gitu. Ya, jadi kalau untuk yang display itu, display itu tetap nanti ada sebuah reward. Tapi reward itu diberikan oleh jadi sistem penilaiannya adalah people choice. Jadi yang memilih adalah masyarakat. Jadi itu memang benar-benar original dari selera masyarakat. Oh, iya tenang nih, bagus banget ini menurut saya. Oke, saya pilih ini. Jadi itu benar-benar otentik dari orang yang lihat maupun mau itu orang awam atau orang yang memang berkecimpung di dunia PW. Jadi seperti itu Om untuk sistem display-nya. Terus kalau acara lainnya? Acara lainnya itu tadi ada sharing caring, ada fun games, ada kegiatan sosial juga. Kegiatan sosial kita nanti akan berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Yayasan Kanker Anak. Oke, gimana tuh kalau boleh tahu? Gimana? Maksud gue gimana? Caranya gimana kalau boleh tahu? Jadi nanti kita mengundang anak-anak dari Yayasan Kanker itu. Nanti kita kelilingkan dengan mobil-mobil VW di area-area Jogja. Setelah itu kita ajak ke lokasi acara. Biar mereka juga menikmati acara tersebut. Nanti kita buatkan konten khusus. Misalnya menggambar bersama, terus bermain anak tradisional bersama. Nanti di lokasi venue-nya di JSC-nya. Oke. Terus tambahan lagi Om, sedikit tambahan. Gitu dong. Terus ya, lanjut. Sedikit tambahan. Ini kita rencananya untuk teman-teman yang terdaftar di Volkswagen Indonesia Association, itu untuk mengakses ke lokasi JSC-nya, itu kita kasih free pass. Jadi tidak ada tiketing. Tidak ada tiketing. Ya, yang member Volkswagen Indonesia Association. Berarti nanti alurnya lewat ke klubnya. Saya lupa 5 meter atau berapa kalau di situ kan? Oke. Jadi ini buat yang mungkin baru gabung. Jadi Mas Panggih bilang bahwa tidak dipungut biaya asalkan terdaftar di Volkswagen Indonesia Association. Tuh. Jadi Mas Fajar kalau belum terdaftar, daftar dulu. Kalau belum terdaftar juga ada caranya Om. Tuh dengerin nih. Gimana caranya? Yang belum terdaftar itu cukup menunjukkan STNK PW-nya. Aduh. Itu berapa? Itu. Iki kecemburuan sosial ini nggak demen gue. Mas Tara inget ya. PW-nya bukan mesin PW. Kalau mesin PW-nya Mas Tara soalnya Honda nongolnya nanti. Gue mau nanya sama Mas Panggih nih. Ini gue nggak suka nih pertanyaan. Gue tanya tapi ini gue gatel nih. Nah, kalau VW-nya kayak VW gue, lo terima nggak? VW-nya kayak apa? Dia ada kan langsung yoga langsung dada. Dia nggak tahu nih. Dia nggak tahu gue siapa. Mobil gue Volkswagen.
Jadi orang nekat tuh cuma saya. Nggak punya VW tapi masih pengen punya VW. Oke. Ini Pak Detoni ditegur sama Mas Yoyo katanya penampakan. Gimana saya takutnya ada kesalahan Itu ukuran di bukan saya. Gitu. penampakan, emang udah begitu toh, Mas. Paling ujungnya sih Ya, depannya Pak Tony. sampai Oke. sini. Gitu. Nah, sekarang kalau ini ada suara bocor siapa ya? Ya, Nah, tapi harusnya di situ sih. Bentar. Ada yang gua silent. Oke, udah hilang. Oke. Taruh. Tadi ngomong apa sih? Tadi terakhir kali lo ngomong. Oke, dari lo tadi ya masalah untuk yang anak kecil ya. Oh ya, oke. Mbok itu sekali-kali juga yang biasanya suka kalau kita ada sering kan ke malam-malam kita digedor handphone cuma gara-gara saudara atau teman kita butuh darah. Mbok PMI dipanggil mobilnya, diatur waktunya itu. Jadi memang kemarin kita ada rencana untuk donor darah di situ. Tapi di kebiasaan event sebelumnya itu teman-teman kan baru capek nih. Oke, turun itu ya. Kondisinya nggak memungkinkan untuk donor darah. Oke. Seperti itu. Ya, ngerti. Emang kecapean. Kalau Mas Yoga dia nggak capek, dia naik pesawat tapi kadar alkoholnya tinggi. Jadi ya nggak bisa juga dia. Oke. Tadi udah acaranya Mas Panggi. Kalau acaranya ICS gimana? Indonesian Custom Show acaranya selain yang kontes, yang itu kita bisa lihat apa lagi nih? Nah, jadi di acara ICS nanti Om, itu juga ada drag bike, tapi ini hanya untuk motor Om, di atas cc-nya masih di atas 600. Jadi namanya Indonesia Big Bike Drag Race Championship. Itu akan diadain di Lanut, di sana Om, di Sucipto. Nanti habis dari situ kita ada shuttle bus yang tadi, terus kita juga ada wayang kulit Om. Jadi di hari Jumat malam ada wayang kulit nih Om. Yang dalangnya tuh Kiseno Nugroho. Oke. Nah, itu udah nanti ada wayang kulit di hari Jumat malam. Jadi teman-teman kalau bisa mau lihat wayangan yang udah lama nggak nonton wayang bisa ikut di hari Jumat malamnya tuh Om. Jam 12 kita udah mulai startnya. Keren. Ini yang termasuk tadi salah satunya adalah konten lokalnya ya? Yes, betul Om. Jadi emang kalau di Jawa ini kan sendiri masih identik sama wayangan, dan wayangan kalau di Jakarta kan agak kurang, maksudnya acaranya sendiri kan wayang kurang Om. Nah, di sini kita mau nyajin ini Om untuk para tamu-tamu yang di luar kota, kita pengen nyajiin ini loh budaya di Jawa tuh seperti ini gitu. Kayak kita angkatnya dari sisi wayangannya itu. 5D sok tahu nih. Ini 5D sok tahu nih. Dia bilang kan dia bilang di yang wayang tuh cuma punya Jawa Tengah apalagi Jogja. Jakarta, Senayan tuh wayang semua. Jelas bandar semua tuh. Oke. Sekarang satu lagi boleh? Oke, boleh. Tadi Om Yoyo juga mau usul nih, Om Yoyo kayaknya ngacung tadi. Saya dulu ya. Ini satu lagi, kemarin terakhir sih acara-acara VW jarang yang pakai touring bareng-bareng. Terlepas dari perizinan saya nggak ngerti, tapi menurut saya sih lebih menyenangkan kalau dalam satu hari pagi misalnya atau sore-sore itu ada acara iring-iringan keliling kota sih, Mas Panggi. Ini terlepas dari perizinan ya, artinya konsep kalau memungkinkan saya rasa itu menyenangkan buat para tamu dan para penikmat VW tentunya. Jadi seru acaranya, kita bisa keluar rame-rame gitu. Iya. Terima kasih. Sebagai catatan saya. Iya sih, kalau konvoy itu kita lihat ya, kalau di luar kalau mereka bikin perjalanan tuh biasanya dimulai dari kotanya yang jadi titik kumpulnya umpamanya kalau di Jogja di Kaliurangnya umpamanya, terus ataupun mungkin di Prambanannya, jadi ada lewat historicalnya gitu. Memang benar kalau memungkinkan dari segi perizinan, karena kan ya sekarang ini acara pasti Sabtu Minggu, biasanya kan Sabtu Minggu tuh trafficnya lumayan naik juga kan. Oke. Tadi Mas Yoyo mau angkat tangan katanya, benar? Oh iya tuh Mas Yoyo mau nanya. Itu diperintahkan sama Om Fajar aja, jadi gue ngomong lah. Jadi
Tiga hal sebenarnya, Om Panggih ya. Kalau saya usul mungkin diantisipasi, itu kan bulan-bulan curah hujan cukup lumayan, apa namanya, cukup lumayan tebal ya. Pertama, kedua, kita nggak tahu bahwa sesuatu yang kita nggak suka ini, pandemi ini kan kita nggak suka nih. Tapi suka nggak suka kita nggak tahu, karena contoh, maaf, mungkin terlalu lebay, tapi Korea sama Vietnam tuh ada yang second wave. Jadi protokolnya mungkin juga harus hati-hati untuk nanti, walaupun sudah lewat ya, kan apa insya Allah kita nggak ada lagi yang kena virus itu mulai bulan September itu udah nggak ada lagi, November nggak ada lagi. Jadi mudah-mudahan protokolnya bisa enak. Dan ketiga tadi sebenarnya saya mau usul yang kayak Om Fajar tadi yang apa konvoy, tapi memang konvoy tetap harus bawa nama baik Volkswagen gitu loh. Mohon maaf, di Jogja kan pernah ada cerita nggak enak tuh mengenai konvoy. Ada pengurangan harga berapa ya? Halo? Ya, entar, sorry. ada mic-nya yang nyala kayaknya. Antar. Ini Om ini kayaknya ada yang nggak di mute sih emang. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau pas konvoy, saya juga pengen konvoy itu karena apa? Eksistensi Volkswagen juga lebih kelihatan. Dan orang tahu bahwa Volkswagen itu nggak cuman kodok, nggak cuman kombi, nggak cuman apa, tapi banyak. Dan mungkin tetap protokol lalu lintasnya kita ngikut aja deh. Jangan minta lampu merah ya kita berhenti nggak tahu lah gitu loh. Jadi supaya nggak jadi bahan omongan. Karena di Jakarta kalau teman-teman masih ingat 2 tahun yang lalu kan kita diomongin juga tuh. Ada rombongan Bapak X yang lawan arus di Jagorawi ke puncak gitu loh. Nah itu kan nggak enak ceritanya. Jadi 3 itu aja sih, Om Panggih, matur sembah nuwun. Oke. Terima kasih. Nah ini sebetulnya belum sampai pertanyaan situ ya Mas Yoyo. Gua tuh ceritanya lagi mau banginin biar senang dhisik, kita habis itu nanti menanya sesuatu yang memang based on realita tuh soalnya juga harus kita hadapi, tapi ya sudah Mas Yoyo sudah membuka ya. Aku salah wes. Nah, aku salah wes. Enggak salah, enggak ada salah ya. Nah, tapi gue yakin banget nih Made beli Made sama apa tuh Mas Panggih ini kan juga kan timnya kan enggak sendirian. Timnya kan juga sudah luar biasa dan pandemi COVID ini kan juga bukan pilihannya siapa-siapa kok, nggak ada yang mau dalam kondisi seperti ini. Nah, gue juga ngelihat tim ICS sama JRVW ini apalagi lihat di ya Facebook ya Pak lewat Mas Aceng lah kelihatan meetingnya seru banget. Nah, gue cuman pengen tahu satu-satu aja dulu, terutama sebetulnya lebih ke arah Beli Made karena lebih mepet acara Beli Made ini kan Agustus 15 sama 16. Kalau Mas Panggih kasarnya masih bisa moga-moga udah turun ya Mas ya. Amin. Nah, jadi ini sebetulnya dia berteman berdua tapi Mas Panggih ini yang udah di ujung tombak nih udah Beli Made nih. Nah, apa dari rencananya dari tim Indonesian Custom dalam kondisi yang tidak mengenakkan kita ini karena ya suka nggak suka mau nggak mau kan harus dihadapin nih Mas. Gimana Beli Made? Ini dari tim ini menghadap itu sudah siap-siapnya seperti apa? Karena juga gue mau bilang gini kenapa? Karena kan namanya yang udah ngejar acara ICS dari tahun lalu lo woro-woro itu sudah banyak. Yang preparing mobil itu sudah banyak. Dan jangan salah loh, bahkan ya teman-teman yang bengkelnya sekarang mungkin sepi, nggak ada kerjaan, mungkin akhirnya daripada gue bayar tukang nggak ngerjain apa-apa, ngerjain mobil, siapa tahu ICS jadi. Nah, gimana game plan-nya dari ICS, teman-teman ICS gimana dalam kondisi yang ya kita harus hadapin bersama ini? Jadi gini Om, kalau di saat ini sih kita masih ikutin aturan pemerintah aja Om. Kalau untuk panitia internal sih kita persiapan tetap berjalan terus. Kita masih optimis di tanggal 15-16 Agustus. Cuma nanti kita juga nunggu keputusan dari pemerintah. Kita juga harus ikut peraturan yang disiapkan oleh pemerintah gitu sih. Yang paling kalau emang kita harus mundur ya kita akan mundur ngikutin kapan waktu. Begitu nanti udah oke, udah boleh untuk bikin event, kita langsung gas di tanggal itu Om. Gitu. Oke.
Jadi kalau melihat di sini ICS kondisinya tetap persiapan terus, tapi sambil lihat kondisi apa yang mesti dihadapin ke depannya. Oke, kalau dari JRVW? Ya, hampir sama sih Om, seperti yang Bima disampaikan tadi. Jadi kita untuk sementara masih on schedule di November. Tapi memang ya itu tadi kembali lagi kan semua itu kan nanti juga keputusan dari pemerintah untuk diberikan izin atau tidak. Nah, tapi yang jadi catatan adalah saat ini kita tetap masih berprogres. Jadi ketika semisal kita tetap asumsi kita ada di bulan November. Jadi ketika itu mundur pun kita udah siap dengan segala sesuatunya udah kita siapin. Karena persiapan jalan terus ya? Ya. Oke. Jadi ini buat teman-teman semua yang mungkin nggak bisa gabung di Zoom ini, tapi kan acara ini kan nanti di rerun di FB sama YouTube. Yang buat yang nggak bisa, yang belum ikutin dari awal, ini teman-teman dari Indonesian Custom Show sama Jogja Rame Volkswagen, ini 2 acara yang jujur sudah digadang-gadang dari tahun lalu. Orang-orang tuh udah apa ya, ngencim, bahasa Indonesia yang ngencim apa ya, pengen datang ya. Nah, tapi memang kondisinya sekarang kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak bikin enak untuk satu dunia kita semua ini. Untuk ICS dan JRVW tetap akan melakukan semua kegiatannya, persiapannya, tapi maju apa enggak atau gimana, maju atau mundur atau gimana, atau di postpone itu benar-benar tergantung dari kondisi lapangan dan izin pemerintah. Karena gimana pun juga kita pasti utamain safety duluan, sama juga jangan sampai amit-amit acara rame terus habis itu dibilang, oh ini klasternya ICS nih, oh klasternya, aduh gila, gue bilang sampai klaster klaster rumah makan terkenal, gue bilang iki piye. Oke, sekarang ada yang mau tanya nggak yang lain? Jadi kalau untuk sementara kalau untuk acara mundur ataupun apa masih ngelihat kondisi. Tapi memang jujur kalau dilihat di sini yang kondisinya paling bisa dibilang mengkhawatirkan, sorry ya gue fair aja, itu lebih ke arah Indonesian Custom Show karena udah lebih mepet waktunya, sekarang udah Juni. Sedangkan dia Agustus, sedangkan kalau untuk JRVW ya masih bisa dibilang lebih nafas karena lebih di November. Oke, ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau angkat tangan atau mau dadah-dadah? Ya Yoga, ya Mas Yoga. Di-unmute dulu lah sayangku. Males banget nih deh ini. Terus habis itu gue sudah baca bibir lo. Gitu. Dah, ngomong. Salah, gue mencetnya salah. Oh. Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya sebetulnya nggak begitu fokus gimana cara bertanyanya, karena banyak sekali yang dalam pikiran. Jadi gini, saya menceritakan apa adanya aja kondisi saya. Istri saya orang Jogja. Saya nggak punya VW sekarang, kecuali skala 164, 187, sama 118, 11 saya nggak punya. Kemudian saya senang untuk hadir di acara-acara seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau untuk VW mungkin November agak gampang. Kenapa? Karena istri saya juga VW. Nah, untuk orang umum seperti istri saya, apakah di ICS ada sesuatu yang menarik sehingga saya sebagai suami yang kadang-kadang masih dibatasi pergi-pergi ke Jogja, walaupun alasan, yuk kita ke Jogja, ngapain? Lah kamu kan aslinya Jogja, kita nyekar ke makam. Alasan. Pembenarannya apa supaya orang awam, oh iya, orang awam datang ke ICS juga keren gitu loh. Jadi misalnya suami ngajak istrinya ke ICS tuh ada sesuatu yang menarik atau kebalikan atau gimana lah. Kalau suami-suami yang aman dalam arti udahlah istri di rumah aja ngurusin anak, ngurusin cucu segala macam nggak terlalu problem. Cuman masalahnya saya selalu kemana-mana sama istri. Anak-anak saya udah punya rumah masing-masing, cucu saya udah punya kegiatan masing-masing. Jadi jujur aja, pembenaran apa untuk orang umum supaya bisa datang ke ICS? Itu aja. Okay. Wah, nggak bisa, ICS cuma khusus buat custom. Kalau nggak custom, mending lu nggak usah datang. Oke, berarti saya nggak ada kebayang untuk ke Jogja di bulan Agustus. Tapi kalau, oh keren om, soalnya gini. Nah, gue ada alasan ke Jogja. Sebelum November. Kalau November, VW insya Allah datang lah. ICS nih, gue pengen datang.
Soalnya IMS kemarin The Wasteland udah jelas mundur setahun. Sayang banget kan, padahal kita juga udah teman-teman udah bersiap gini-gini, jangan sampai ICS juga jadi tiba-tiba gue nggak bisa datang gitu kan, nggak seru banget gitu. Oke, jadi Mas Yoga memberikan pertanyaan sama PR. Ya. 5D, tolong pikirin gimana caranya gue punya exit permit dari bini gue. Ya. Ini curhatan mungkin gue mewakili banyak lelaki lain ya. Enggak, gue bisa aja. Beli Made kayak bilang, sialan nih pertanyaannya bikin ribet nih. Enggak Om, tenang. Siap, lanjut. Jadi gini Om, buat nanti biar lebih gampang izin ke istrinya Om, kita ada lucky draw Om. Wih, demen nih gue. Kita tuh ada 1 mobil Holden Premier Custom dan 1 motor custom juga Om. Jadi dengan membeli tiket seharga 30.000, itu akan berkesempatan untuk mendapatkan lucky draw itu yang nanti ada di hari Minggu. Jadi kan ketika kalau mau datang ke event terus, nanti kita bakal kesempatan dapat lucky draw, dapat mobil, mau pulang bawa mobil nggak? Kayak gitu-gitu kan istrinya mungkin lebih, ya udah. Nah, habis itu Om, dari segi F&B juga kita nyiapin kuliner-kuliner yang dimana 1 hari terasa di Jogja. Jadi semua kuliner terbaik di Jogja akan ada di CS Om. Jadi nggak perlu kemana-mana, cukup datang ke event itu udah ngerasain kuliner-kuliner khas Jogja yang lagi hits juga ada di sana Om. Nah, contohnya nggak kulinernya? Ini apa tuh? Ya, serius. Sorry. Ini masalah serius, Har. Lu kalau ke Jogja, kalau udah ngomong dijanjin kuliner, pasti orang nanya, ada bakmi pele nggak? Ada gudeg mana nggak? Ada ini nggak? Ada nggak? Karena gitu, ini menjanjikan sesuatu yang memang ada alasan gue ke Jogja gitu loh. Siap. Nah, lanjut. Siap. Bener Om, jadi ada beberapa listnya aku nggak hafal tuh Om. Ada. Demen nih, panik. Pertanyaan nggak kayak gini harapannya. Iya, aku nama-namanya nggak hafal Om, cuman yang terkenal kayak gudeg-gudeg di Jogja dan sate tengklengnya tuh pasti ada di sini Om. Dari beberapa mungkin Mas Panggi tahu hafal yang kemarin kita udah obrolin juga. Kan kayak call a friend. Sate Papong. Ya, ada sate Papong. Oke. Nah, itu lumayan oke banget Om di sini. Jadi coba datang dan ajak sanak keluarganya ke sini untuk nikmatin bareng-bareng event kita Om. Ada areal buat keluarga nggak? Atau sorry, ini gini. Kalau PW, ini bedanya ya. Kalau Mas Panggih ini ngomonginnya PW itu emang mobilnya keluarga sih. Jadi pasti ada sudut-sudutnya buat anak-anak, segala macam ada. Nah ini kan kalau Indonesian Custom Show, ya gue sih masih mikirnya antara cowok suka custom atau cewek bisa dibilang ya masih nggak terlalu banyak gitu loh. Maksud gue ada nggak kegiatan ataupun ada nggak yang mungkin tadi kasarnya Mas Yoga ngomong begitu sampai situ tuh lo ke situ deh atau lo apa, nah ada nggak yang bisa mereka juga jadi bisa mampir lah gitu. Tempat penitipan wanita gitu maksud lo? Tempat penitipan ibu dan anak kita nyiapin areanya kok. Ada area buat nitipin anak biar bisa main-main. Jadi ketika mau jalan-jalan lihat barang-barang aman, istri dan anaknya udah ada tempatnya di kita. Kalau nitipin bapak-bapak, istrinya yang nggak aman gue yakin. Nitipin bapak-bapak ada nggak? Siapa yang nanya tuh barusan nitipin bapak-bapak tuh? Gue bro, Yoyo. Oh. Aduh, itu mah namanya bapak-bapaknya pengen dititipin sama ibu-ibu. Yoi. Oke. Sekarang apa tuh namanya? Kalau dari segi tadi kalau ICS 30.000 dapat Holden, bener ya Holden ya? Ya, Holden Premier tahun 69 custom. Oke, sama motor atau dan motor? Dan motor Om. Oh, dan motor. Oke. Itu 30.000 bisa diundi 2 kali berarti karena atau cuma motor 1 ini 1. Jadi pemenangnya nanti di motor 1 dan mobil 1 terpisah Om. Oke, tapi dengan beli 1 bisa ikut di 2. Ya, oke. Kalau RVW? Ya Om, karena Beli Made juga udah ngomongin tentang lucky draw, kita juga mau ngomongin tentang itu juga. Jadi di RWB juga ada lucky draw. Jadi lucky draw-nya adalah Caravelle
tahun 2005. Oke, 2005. Caravel Oke. tahun 2005. Terus untuk cara mendapatkannya, kan karena kita kan juga ada tiketing sebelumnya. Tapi untuk tiketing itu, jadi untuk yang pertama untuk memfilter orang-orang yang masuk ke area JC. Jangan sampai nanti ketika kita misalnya kita berikan semua, jadi membludak, jadi nanti eventnya tidak terkendali gitu. Jadi kita ada di situ tiketing. Dan untuk mendapatkan lucky draw-nya, namanya bukan lucky draw sih kalau di tempat kita, namanya adalah Tondo Trisno. Tondo Trisno itu, jadi ada beberapa. Yang pertama itu nanti lewat jalur tiketing, yang kedua nanti lewat jalur merchandise. Oh, I see. Dan tiketingnya itu juga terjangkau di angka 30.000 juga di situ. 30.000 juga. Okay. Kalau atau lo beli merchandise, lo dapat kupon di situ ya? Ya, bundling dengan kupon Tondo Trisno. Tondo Trisno, oke. Kalau tadi kan mobil sama motor di custom, kalau yang ini apa? Stok apa custom atau branding atau gimana? Cuma branding aja nanti. Caravel branding. Caravel branding, oke. Jangan di custom jadi kombi ya. Nah kan kombi di custom jadi Dakota. Jangan sampai Caravel di custom jadi kombi. Remek badan gua. Oke. Ada lagi yang menanya? Kapan lagi loh? Ini ada panitianya kita tanyain aja terus. Taruh. Oke, kalau Indonesian Custom Show ini target, kita ngomong target ya. Harapan jangan target. Harapannya berapa peserta? Berapa mobil atau berapa motor? Kalau mau target pengunjungnya atau target yang peserta kontes, Om? Peserta kontes dulu. Kalau peserta kontes kita ada sekitar 80 mobil. Kalau motornya kita ada 104. Kalau ya itu sih. Kalau pengunjung kita optimis di angka 50.000. Oke, keren. Kalau JRVW? JRVW untuk pengunjung kita targetin dari 15 sampai 20.000 pengunjung. 15 sampai 20.000 pengunjung. Kalau mobil display bisa berapa? Kalau display kita max di 50 Om, karena kita nanti kan mau memaksimalkan untuk bisa dapat launch yang banyak di situ nanti. Oke. Oh ya, untuk info aja Om, kalau di kita kontes mobil dan motornya itu kita gunain di area gedung indoor JSC semua Om. Jadi untuk area show and shine itu mobil motor ada di indoornya JSC. Jadi kalau di area luarnya, di area jualannya itu kita ada di tenda luar, tenda Rodes Om kita siapin. Jadi bener-bener yang indoor itu kita eksklusifin untuk pamerannya mobil dan motor itu. Oke. Jadi khusus untuk yang kontes di dalam, kalau yang buat jualan semua larinya di luar gedung ya? Ya, tapi tenang aja masih AC juga karena masih ada tenda Rodes di situ. Ya, betul. Soalnya zaman sekarang ya bukan zaman sekarang tapi di mana-mana karena kan kita nggak bisa ngomong nih bulannya hujan apa nih bulannya panas. Betul. Bulannya hujan atau panas. Apalagi kalau lo pakai sound atau fan misty yang ada muka orang keringetan, beceknya nggak keruan. Oke. Kang Ila nggak mau tanya, Kang Ila? Tanya Kang Ila. Lo kalau mobil di custom, nih Indonesian Custom Show nih, siapa tahu lo mau oval lo dijadiin chop top. Kayak apa gua ngerti itu. Lagi mengarang dulu. Oh. Mudah-mudahan kekejar. Sedap. Gua demen nih begini nih. Tadi ada Kang Maman tadi gue lihat. Kang Maman ada nggak tadi? Masih ada nggak Kang Maman? Tadi gue lihat ada namanya nongol. Nah, ini kan anak custom. Nih gue kenal dia 94. 94 Kang Maman sudah gue kenal di Nusa Dua ya Kang, si Orange Tongol ya. 61 menang custom, gue cuma bisa ngeliat aja. Nah, ini sekarang ada Indonesian Custom Show, nongol nggak? Keburu kayaknya. Ya, nih. Tadinya mau ikut. Niat banget. Jadi ada dua nih sebetulnya. Iya. Doa baiknya acaranya berjalan. Ya, amin. Agustus. Tapi doanya Kang Maman juga
mundur supaya dia bisa ikut pameran. Oh, pakai yang kemarin yang kita ngomongin project itu, Kang? Yoi. Oh, kemarin Lorde ikut. Udah ada tuh previewnya tuh mobil. Oke, keren. Oke. Terus kalau JRVW sementara ini untuk oh iya, sorry. Bukan JRVW dong. Untuk ICS sama JRVW. Pertanyaan paling klasik adalah untuk hotel gimana? Karena dua acara besar ya Custom Fest ataupun JVWF itu kita setengah mati cari hotel. Nah, ini gimana persiapannya? Apa dulunya? Sweet, gampang itu. Jadi kalau dari kita ada beberapa partner hotel Om yang nanti kita akan bisa share ke teman-teman. Jadi nanti emang ada tim khusus dari kita yang ngurus untuk yang mau pesan hotel dengan di partner kita Om. Gitu. Jadi sebelum hari H nanti kita akan sebar itu. Jadi teman-teman yang datang dari luar kota ketika nggak mau nanti ada di camping, kalau mau sewa hotel kita ada rekomendasi partner-partner hotel kita. Oke. Kalau JRVW? Oke, JRVW ini kita baru berusaha untuk ngumpulin data untuk hotel-hotel. Jadi nanti kita kelaskan dengan area, misalnya area terdekat dari JEC berapa kilo, nanti berapa kilo lagi. Nanti di situ nanti akan kita jalin kerjasama juga dengan hotel-hotel itu. Jadi nanti teman-teman yang datang ke Jogja itu akan kita sediakan semacam call center untuk pengecekan hotel. Oke. Jadi nanti bisa kita sambungkan ke hotel yang sudah bekerja sama dengan kita. Oke, ini itu idenya udah bagus-bagus banget karena memang itu juga yang dilakukan oleh dua acara besar itu. Nah, kalau boleh saran, bikin shuttle bus dong. Jadi, let's say setiap jam kerja sama mobil-mobil travel di sana. Sewa seharian gitu, mereka cuma muterin kita bikin aja kan udah ada kerja sama si hotel itu. Jadi itu juga mengurangi buat mobil-mobil yang jangan cuma datang naruh mobil bikin macet JEC gitu loh. Jadi kalau gue datang nih, mamanya terutama kayak VW deh. VW kombi semua. Nah, kombi 3 isinya cuma 6 orang. Lah kan cuma masuk satu mobil sebetulnya. Nah, alangkah baiknya kalau mamanya panitia juga bisa nyediain shuttle bus, dia cuma muter aja di antara hotel-hotel kerjasama, balik lagi, muter lagi. Jadi itu juga bisa membantu karena jujur pada saat acara itu Grab ataupun apa susah juga ya. Gitu. Oke. Nanya, ya monggo silakan. Buat ICS ya? ICS. Pendaftaran berapa sekarang? Untuk sekarang pendaftaran berapa nggak pakai sekarang masih baru mulai. Untuk pendaftaran dan lainnya nanti kita akan putusin setelah nanti ada promo di Instagram. Belum buka ya? Oh, nggak ada bocoran. Ya, aman. Dibatasin nggak gedungnya? Kenapa? Dibatasin nggak untuk mobil berapa gitu? Iya, tadi itu disebut. Untuk mobil kita ada 88 unit. 8, mesti cepet-cepet dong ya? Iya. Itu mobil dan display Om. Mobil 88 unit, motor 104. Oh, iya. Karena bisa banyak begitu karena spare part semua dibuang keluar. Tapi tidak mengurangi kenyamanan karena sudah ada tenda roaders yang ada AC-nya. Oke, habis ini lo bayar gue ya PR. Yes. Info-info aja kalau udah ada berapa unit gitu, masih bisa lowong atau gimana? Bisa. Gue demen nih. Mudah-mudahan. Gila. Ini Ilator Pata loh, yang katanya orangnya sangat original. Sekarang mainnya custom, ngeri. Ngeri. Aduh. Tambah wawasan. Nah, kan? Gue ceburin sekali yang ada kayak gini nih sekarang nih. Oke. Yes. Boleh lagi. Boleh, monggo.
Sebelumnya Kang Ila, selamat ulang tahun Kang Ila. Oh Kang Ila. iya. Kasih. Selamat ulang tahun Kang Ila. Makasih. Terus Om. Siap, Ya. siap. Ya. Nanti terakhir kita bagi-bagi kue ya Om. Siap. Siap. Ini nih Mas Bule, beli Made sama Mas Panggi nih dua-duanya. Karena saya belum punya custom, saya mungkin ke VW terus nih. Kalau custom biasa gini, beberapa acara kemarin di Jogja ya, saya nyorotin Jogja aja, itu plan custom face segala macam itu buat saya penampilannya menarik, dan memang kalau custom face ya memang ya anak motor banget, anak custom banget lah suasana performing ininya ya, performing secara keseluruhannya. Kalau kemarin pengalaman nih nyebut merek boleh nggak ya? Karena saya kemarin ikut ya, yang terakhir VW kan kemarin di Jogja saya ikut. Saya ada di pojok itu Mas Panggi, yang markas VW itu. Oh iya, Saya pakai yang atap-atapan pakai besi itu. Iya. Ya, yang saya taruh beberapa kodok, terus ada ovalnya Mas Randi, ada safari, saya kasih bunga-bunga itu. Nah, mau saya gini, boleh nggak ini saran lagi nih, saran tapi nggak maksa sih, tapi kalau bisa sebagai penikmat, saya kalau pameran tuh mengamati dari sisi performanya, karena saya orang event, saya orang kerja saya dari dekorasi gitu ya, baik di wedding maupun di event-event. Lebih ke situ sih salah satunya. Jadi sebagai tamu itu saya suka kalau datang ke satu pameran, auranya itu yang nggak, mohon maaf, kadang kita penyelenggara suka cuman asal partisi-partisi ya yang dipakai untuk para peserta itu. Partisinya juga kadang partisi yang mirip-mirip kalau kementerian atau Pemda bikin UMKM itu ya. Saya rasa itu gini, bukan masalah angka ya, bukan masalah rupiahnya, karena saya tahu bahwa membuat sesuatu yang dengan budget yang sama bikin unik juga bisa gitu. Jadi bahkan dulu saya punya dekorasi terkenalnya sampai masuk ke Kompas tuh karena dekorasinya menggunakan barang-barang material limbah gitu. Jadi sesuatu yang ya kayak mentaup yang di outdoor itu kan juga pakai alang-alang segala macam. Nah, konsep-konsep seperti itu dibawa masuk ke dalam satu venue atau satu acaranya Mas Panggi sama Beli Made, saya rasa itu yang menurut saya para tamu atau penikmat pameran yang diharapkan gitu. Ada sesuatu yang menarik dari konsepnya itu jelas, nggak harus dengan barang yang mahal, tapi ya tadi jangan kayak masuk terus apa bedanya kita datang ke pameran-pameran UMKM ya, bukan mengecil UMKM, maksudnya nggak sesederhana itu. Kita kan orang-orang kreatif gitu, tentu kreativitas lah yang menurut saya ada di garda depan ya dalam satu pameran. Saya rasa itu. Makasih. Yang mau jawab siapa? Ada yang mau jawab nggak? Saya Om. Gue demen nih. Jadi gini Om, kita karena temanya emang custom, jadi kita juga meng-custom sedikit JC Om dengan ambience dari teman-teman kita kerjasama dengan para seniman. Di mana nanti semua tembok JC itu ada karya-karya dari seniman Om. Jadi culture-culture yang berhubungan dengan industri custom digabungkan dengan karya para seniman itu. Jadi nanti semua ambience temboknya di JC akan kita bikin ada dekorasi-dekorasi dari para seniman di Jogja. Oke. Terus kalau Mas Panggi? Ya, kalau untuk sisi artistik memang sangat kita perhatikan. Visual itu kan juga merupakan suatu hal yang sangat penting di sebuah event. Jadi nanti kita konsepnya apa, nanti kita sebisa mungkin untuk menyesuaikan sehingga ketika pengunjung datang itu benar-benar merasakan sesuatu aura yang berbeda di situ. Nanti setiap update nanti kita akan update di medsos kita, nanti bisa diikuti di Yogyakarta Rame Volkswagen. Nanti akan kita sedikit kasih bocoran-bocoran di situ. Nah, itu juga perlu Mas. Jadi kadang-kadang gini, satu memang di segi kita sesama mau bikin surprise kepada pendatang, kepada tamu. Tapi kadang-kadang tamu itu perlu digelitik, dikasih QQ. Karena apa? ICS sama JRVW ini kan baru. Memang pemain lama, orang-orangnya lo lagi. Tapi kan brandnya baru nih, nongol. Nah, kita dikasih Q Mas. Jadi bikin orang-orang ini tertarik untuk datang. Sebetulnya yang dilakukan sama JRVW dengan tanda Tresno itu sudah cukup bikin heboh. Kemarin waktu pertama kali unit itu diambil, dibeli, dinaikin towing, itu udah bikin rame. Nah,
mungkin juga selain dari tanda tresno itu mungkin juga bisa dari ambience itu yang menarik. Kayak contohnya saya sih nggak mengerti banget sama Mas Fajar. Mas Fajar ini juga salah satunya juga kalau di Jakarta karena dia jagoannya juga di dekor, kita sering tuh masuk ke suatu hotel berbintang 5 yang plus diamond yang gede minta ampun, yang ceilingnya sekitar 12 meter, 11 meter, tapi udah kayak masuk kebun binatang. Karena begitu kita masuk, aura, tahu-tahu banyak pohon, tahu-tahu banyak burung dilepas, itu memungkinkan. Kalau lo tanya sekarang kos mahal, iya kita kos mahal. Tapi kan kembali dengan harapan, apalagi ICS, harapannya 50.000 pengunjung. Ya kan? Kalau JRVW kan diharapkan di sekitar 15 sampai 20.000 ya. Ya. Nah, itu aja sudah pasti bisa nutup sebetulnya. Nah, tapi memang ide-ide itu ide-ide yang fresh, yang nggak harus berkaitan sama bengkel dan biasanya kan mamanya nih seng ataupun industrial, biasanya bergaya industrial itu sangat dekat sama kita. Mungkin dibikin yang berbeda ya, asal jangan pinky habis itu dia bilangnya Happy Valentine, jangan lah ya, itu jangan. Tapi kalau yang lainnya gue yakin bisa, dan itu tolong dibocorin. Karena buat lo bisa ngomong gini, lo datang deh. Sama aja kayak gue. Gue bikin acara ini. Semua orang bilang, lo ngapain sih? Gue cuma bilang gini, nih yang ngasih ide waktu itu Kang Maman. Kang Maman ngomong gini, lo bikin tulisan apa? Lo nggak butuh bensin, lo nggak butuh towing, lo nggak butuh bensin, lo nggak butuh check-in hotel ya Kang Maman ya? Itu. Gue bilang bener banget itu. Nah, terus habis itu gue kembanginnya apa? Lo nggak perlu mandi. Yang lo butuh cuma satu, internet lo kuat, lo punya jempol buat pencet-pencet handphone lo, nggak usah pakai laptop, lo nggak perlu mandi, lo pegang kopi, tarik seret, kaki masih ke atas, sambil ngopi bisa lihat VW, bisa komentar, bisa cekakakan, nggak masalah. Gitu. Ya kayak Pak Detoni nih gayanya pakai kaos, bawahnya sarungan, gue curiga sih Pak Detoni mah biasanya. Dia standarnya sarung, kalau dia pakai celana, dia mau jalan pasti. Gitu. Bininya udah nanya, mau kemana Pak? Jadi itu gimmick itu tolong dibocorin ke kita. Itu seru banget. Gue yakin lah ICS sama JRVW mah dahsyat ini. Oke, ada yang lagi yang mau nanya nggak yang lain? Ayo, masih ada. Gue masih punya waktu. Masih ada setengah jam, nggak apa-apa. Biar makin seru, biar kejadian ini semua. Masalah kita dilupain masalah mundur apa nggak mundur ya. Kita ini aja. Iya Mas Yoga, apa? Nggak tahu curhat, pokoknya gue mau ngomong bebas. Ngomong boleh ngomong. Ini buat Blimade sama Mas Panggi, saya jujur aja saya memang kebetulan saya berkegiatan di event. Jadi saya bisa dibilang kalau lagi nggak pandemik ini, bisa dibilang setiap weekend, Jumat saya berangkat ke satu kota, Sabtu Minggu kerja, Senin pulang. Jadi kalau ada event-event seperti terutama Jambore VW kayak gitu dari awal biasanya saya udah blok tanggal segini saya nggak bikin event karena saya mau datang ke event tertentu gitu ya. Nah kebetulan saya sedang melihat event JPWF kemarin. Ini di layar yang bagian atas saya lihat-lihat gini sambil ngobrol begini, saya jadi kepikiran kalau misalnya ada dua kemungkinan karena 6 bulan ini kantor saya harus stop event, mungkin akan dipadatkan sehingga saya nggak bisa datang ke acaranya Jogja besok di November. Itu kemungkinan pertama. Jadi mau nggak mau saya nggak bisa datang ke ICS, nggak bisa datang ke ini karena event 6 bulan kemarin semuanya dipindahin ke 6 bulan berikutnya. Kemungkinan yang kedua, semua event seperti yang sekarang sampai 2020 dibatalin. Jadi saya benar-benar pengangguran. Walhasil saya nggak punya kerjaan, nggak punya alasan untuk ngeluarin duit lebih jalan-jalan ke Jogja 2 kali dalam setahun. Jadi bisa nggak, misalkan saya nggak bisa datang ke ICS karena exit permit nggak keluar. Bisa nggak saya nggak bisa datang ke VW karena nggak punya duit buat beli tiket, walaupun naik mobil juga nggak mungkin karena saya nggak punya VW dan lain-lain. Bisa nggak misalnya saya duduk di sini ngobrol sama Hari, ngobrol sama Mas Panggi yang lagi di Jogja, sambil saya ngeliatin, wah gila ya keren ya mobil yang ini. Gue lagi di sini ngomongin dengan kualitas fotografi.
Kalau misalnya kita ngobrol gini pakai handphone, kayak kemarin, ini juga mungkin discuss buat acara hari kemarin. Kemarin saya udah sempat bikinin sampel, lu kirim foto ke gua yang keren, gua bikinin videonya supaya yang punya VW bisa merasa termotivasi bikin foto yang keren. Oh nggak keburu, soalnya cuma 2 minggu, akhirnya foto pakai handphone gini nih, oke. Nah, dengan pengalamannya Garis kemarin dan kita punya kemungkinan acara ini akan terbatas, mungkin orang nggak bisa datang dengan santai, atau mungkin ICS 50.000 orang, saya nggak kebayang kok 50.000 orang datang ke JEC pada hari yang sama, nggak usah 50.000, 20.000 orang pada hari Sabtu, nggak kebayang ramainya kayak apa. Nah, bisa nggak orang yang nggak bisa pergi seperti saya, tapi kepengen banget nonton, hadir di sana, bisa lihat foto-foto yang keren. Kayak sekarang saya lihat ada 8 foto yang kebetulan saya foto sendiri dengan kualitas yang oke, wah iya ya datang di ini keren, suasananya kayak gini-gini, tanpa saya harus datang. Barangkali ini nambah pekerjaan, tapi bisa dipikirkan kalau misalnya tidak Indonesia dengan istilahnya new normal. New normal. Apa kamu bikin 15.000 orang? Nggak bisa. Cuman boleh 5.000 JEC. Modar gue. Nyari tiketnya gimana? Misalkan kayak gitu. Ya kan, karena kan pembatasan sosial atau pembatasan pengunjung. Ini lagi 50.000 orang. Belum lagi yang rokok. Belum lagi yang bawa minum. Gini nggak boleh. Kamu cuma bisa 7.000. Sehari cuma boleh 1.500. Nah, yang lainnya udah kepengen datang gimana dong? Bisa nggak diakomodir merasa jiwanya hadir, walaupun fisiknya tidak? Ini kayaknya yang kita mesti, termasuk saya di event, saya juga berpikir gimana caranya kita membuat jiwa kita hadir di suatu tempat, di suatu kegiatan, di suatu event, tapi secara fisik kita terbatas, kita harus di rumah atau di suatu tempat. Kayaknya ini juga PR buat saya pribadi juga. Kayaknya mungkin dengan diskusi ini, teman-teman yang sudah berada di depan mata ada eventnya, barangkali bisa berbagi cerita atau berbagi ide. Saya nggak tahu. Ini juga buat kita ke depan juga hal yang kita pernah sama sekali soalnya. Thank you. Sorry kalau pertanyaannya agak aneh dan ngerepotin. Iya Mas Panggi, monggo. Kayaknya udah mau jawab tuh. Oh, mau aja mengapresiasi. Bagus banget pendapatnya itu, Karul ya. Saran-sarannya. Jadi mungkin kita jadikan note juga catatan nanti untuk bisa kita diskusikan bareng tim. Semoga harapannya nanti bisa kita eksekusi juga di lapangan nanti. Iya, karena nggak ada yang siap, Mas. Semuanya dalam kondisi ini nggak ada yang siap. Karena yang ngomong tadi Mas Yoga ngomong, nah gua tuh Februari baru mau bergerak buat Lebaran juga. Dapat 2 yang besar dari perusahaan bendera merah putih kita, ambles karena nggak boleh ada mudik. Gue kurang ajar. Gue baru mau ngarepin mudik, dapat duit ternyata nggak jadi. Nah, jadi kalau gue sih langsung bisa bilang bisa Mas Yoga. Gue bilang langsung gue jawab iya. Karena apa? Kita lihat teman-teman kita. Kemarin kan kita belajar nih. Kita juga belajar di sini. Eropa itu udah ngadain bola Spanyol apa mana ya? Belanda apa Spanyol? Gue lupa. Kemarin gue nonton. Disponsorin sama brand tertentu. Dia ngadain pakai Zoom, dia ngadain, jadi dia lucu. Dia lucunya apa? Dia pasang itu, apa tuh namanya? Gue jadi lupa tiba-tiba. P10 tuh loh, apa sih gue ingetnya barangnya P10. Apa namanya? LED. Jadi dia membantu juga si pemain bola. Kenapa? Pemain bola itu juga garing lihat lapangan bola, dia main lari-lari sendiri kayak orang gila padahal nggak ada yang nonton. Jadi si lapangan bola ini, gue nonton di TV, si lapangan bola ini dibikin full LED. Bahkan LED-nya itu pun tidak rata. LED itu bermiring. Jadi kesannya lihat orang lihat mereka duduk. Tapi terus sama mereka pakai switcher, tapi switchernya super canggih. Karena di sebelah sini Toto ada fotonya yang kita lagi nonton begini, Toto Mukelo gede, Muke kita berempat. Jadi switchernya jago, dia berapa monitor switchernya semua dia atur. Jadi si pemain bola juga dapat merasakan teman-teman ini ikutan nonton. Tapi di satu sisi sekarang kembali nih pertanyaannya, terus dapat duitnya gimana? Gampang Mas, mereka bayar link. Kayak mau Zoom nih, lo mau gabung, lo bayar. Jadi otomatis yang bayar linknya mau cuman let's say itu 30.000 lo cut deh, bayar 15.000. Karena kan kita modal internetnya sendiri. Lo bayar 15.000, lo bayar 15.000, tunjukin lo dapat linknya.
memang kejelekannya bisa aja sih linknya dikasih bocor ke teman-temannya, itu masih bisa kayak gitu. Namanya juga wong Indonesia masih aja nakalnya ada ya kan. Di-share ke teman-temannya bisa. Tapi di situ memang sebetulnya kan di sini merubah pola hidup orang. Karena coba deh, ngebayang nggak? Gue kemarin diajak ngomong gini sama ada seorang guru tuh guru SD. Dia bilang gini, lo ngebayang nggak sih mas apa? Dulu gue pikir tahun 2020 pada saat tahun 90 tahun 80 gue pikir tahun 2020 tuh mobil tuh udah terbang mas, udah nggak pakai roda. Ternyata mas tahun 2020 kita baru diajarin cara cuci tangan yang benar. Nah itu kan ngebayang kan kita betapa lo kalau nonton zaman dulu film-film udah Flash Gordon lah anjing zaman dulu banget. Itu udah gayanya kayak apa? Ternyata kita baru diajarin cuci tangan. Jadi Mas Yoga bilang itu bisa dan sekarang di Belanda, di Spanyol sudah dilakukan. Spanyol gue nggak tahu Belanda kalau nggak salah yang dilakukan. Jadi Mas Panggi sama Blimade ya moga-moga sih nggak perlu itu karena moga-moga sudah turun, sudah tenang semuanya. Tapi kalaupun emang diperlukan itu banyak kok udah ada yang bisa melakukan tapi memang harus timnya gede ya, timnya gede, benar. Gitu Mas Yoga, gue jawab deh, gue nonton TV soalnya kemarin. Bukan gue ngerti kagak, gue nonton TV itu. Sama kayak ini, sorry, teman-teman kita, anak-anak rally. Kemarin kan gue bahas juga tuh, anak-anak rally, itu sekarang lagi pada balapan loh nih. Tapi virtual semua, tapi virtualnya pada pakai, mobil pada pakai yang, pakai virtual reality semua, keren. Tapi yang kasihan apa? Kasihan navigatornya, kan navigatornya kagak ada. Yang ada kan supirnya doang, navigatornya nganggur bengong. Gak ada kayak gitu yang buat navigator nggak ada. Gitu. Oke, ada lagi. Seru, Mas Yoga, seru. Atau Mas Panggi ada mau nambah lagi? Kalau teknisnya sama semua ya. Kalau teknisnya sama dalam artian loading segala macam ceritanya masih sama kayak pameran-pameran biasa aja kan? Mungkin di ICS 5D untuk loading. Ada perbedaan nggak? Mamanya nih. Jadi teman-teman juga jangan sampai when it happen, tahu-tahu Tuhan kasih mujizat, semua itu kan masih mungkin kalau Tuhan berkehendak kan. Tuhan bilang enggak, baik sekarang. Nah, tahu-tahu besok udah bisa bikin, ada nggak tata cara yang masih diikutin lainnya untuk ICS atau JRPW? Kalau dari ICS sih untuk loading tetap di H-1 Om, karena kita pembukaannya ada di hari Jumat dan itu hanya undangan yang bisa hadir di pembukaan 1.000 orang undangan itu. Jadi kita mulai dari hari Jumat pagi sampai jam 12 siang doang Om untuk loadingnya. Oke. Sementara sih masih di situ Om planningnya. Karena sorenya itu kita bikin untuk opening, dilanjut ada satu bintang tamu, dilanjut lagi langsung wayangan setelah itu. Oke. Jadi untuk nemenin loadingnya kita ada wayangan, jadi biasa sambil nonton. Bandrek. Bandrek ini ya, oke. Terus kalau Mas Panggi? Ya, sama? H-1 Mas. H-1. Masih sama kayak biasanya. Oke. Nah, tadi gue menarik Mas Blimade ngomong bintang tamu. Nah, siapa tahu bisa menarik juga. Bintang tamunya ICS siapa? Hah, Cipfus? Wah. Gue siapa tahu kan. Jadi ada 2 Om untuk kayaknya belum bisa dibocorin Om nanti dulu. Oh, oke. Tapi udah ada 2. Nah, gue udah dapet tuh. Udah ada 2 yang mau datang. Nggak mungkin yang mau datang ini orang sembarangan, nggak. Jadi ICS sudah bocorin, bukan gue cari tahu, tapi dia sudah bocorin bahwa akan ada 2 bintang tamu yang mau datang. Oke. Kalau itu kan bintang tamu yang dari luar. Nah, kalau untuk hiburan, ada bintang tamu yang sudah dikayalkan atau kayak siapa gitu? Atau ada enggak? Satu dari band dan satu dari penyanyi solo sih Om. Bintang tamunya bocoran itu dulu aja. Oke. Jangan banyak-banyak. Satu dari band, satu dari penyanyi solo. Lo salah ya? Ini dari solo. Oke, pakai jari ya Mas ya, ntar nyanyinya ya. Kan kearifan lokal juga. Bener culture. Oke, gue cuma mau pesan satu untuk dua-duanya. Gue tahu ini bertentangan dengan pattern untuk event, tapi
berhubung ini dari tadi kita ngomongnya adalah buat guyup, buat ketemu, walaupun sekarang ini deh pameran custom, kan pasti kita ngobrol. Lu ngapain mobil lo? Ini apa? Ini gimana caranya sih bikin gini? Itu tidak akan terjadi kalau sound musiknya terlalu kencang. Nah, ini gue tahu bahwa kadang-kadang kita soundman kita nih kadang-kadang 2 hari, 3 hari tidak tidur. Nah, tolong disiapkan. Kita sama-sama, ini orang belakang yang ngomong ya. Mas Yoga juga pasti udah tahu, Mas Fajar juga pasti udah tahu. Kita orang belakang ini tolong diganti shift-shiftannya. Karena apa? Kadang-kadang begitu musik dihajar sama dia kenceng, begitu sekalinya ada bicara atau ada pengumuman dihajar kecil, akhirnya orang nggak dengar. Dia lupa untuk mainin semuanya. Jadi HP-nya masih bagus lah gitu, masih perhatian karena beberapa kali bablas gitu. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ini kok pada diam-diam, yang lain mana ya? Lumayan loh, 16 orang loh rame-ramean nih. Mas Wisnu, gua absen. Mas Wisnu, Mas Tito, Mas Patrick. Ini ada Mas Imam juga nih. Mas Imam nih punya kodok, lagi mau bangun lagi kodok satu lagi. Siapa tahu mau jadiin custom nih. Mas Imam ini waktu setahun mobilnya langsung juara. Keren lagi. Jadi bisa dikejar-kejar nih dia. Mana dia kok nggak ngomong sih? Belum. Gue udah 20 tahun nggak punya VW lagi, gimana dong? Nasib belum. Belum siap. Tapi kemarin bini gue serius loh ngomong, kok nggak ada yang mau menghibahkan VW ke kita, ya itu serius loh. Iya sih, gue juga begitu sih. Gue punya VW tapi itu lagi beranak. Pameran, datang ke Jambore, cari alasan supaya bisa datang. Bini gue, ya datang yuk, gitu lihat-lihat ya. Yang dibawa 118 lagi, 164 lagi. Ya kayak tadi Mas Fajar ya, Mas Fajar tadi nyalahin. Dia bilang kan kalau sampai lihat VW sampai di belakang gelap-gelapan pakai senter. Sebetulnya gue nggak bisa nyalahin panitia juga. Yang salah tuh Mas Fajar ya. Ngapain juga lihat mobil, mau beli mobil malam-malam gelap-gelap cari senter, ngapain gitu loh. Sebetulnya dia juga yang cari masalah sih itu. Ya itu biar nawarnya bisa bagus harganya gitu. Atau enggak besoknya dia maki-maki gue ketipu. Oke. Sorry. Pertanyaan. Bukan pertanyaan, masukkan lagi yang soal sound tadi segala macam lah. Jujur tadi begitu lu nanya bintang tamunya siapa, jujur gue udah langsung ilfil. Kenapa? Banyak sekali acara-acara event komunitas itu akhirnya jadi rusak gara-gara ngejar bintang tamu. Sebetulnya dua mata pisau. Mungkin penyelenggara kalau bintang tamunya bagus, dapat tiketing, penonton banyak, artis A, B, C gitu misalnya. Tapi dari kita yang benar-benar pure datang untuk hobi, berkomunitas, ngobrol, jadi terganggu. Karena yang datang mungkin 70% pada hari itu adalah orang-orang yang hanya untuk nonton. Betul. Satu itu. Terus yang kedua yang lu keluhkan soal FOH tadi, ya karena begitu ada bintang tamu, artis, semua orang-orang panggung, terutama sound system, panggung, lighting, fokusnya justru bintang tamu. Karena mereka menganggap ini yang lebih penting. Betul. Padahal mereka sebetulnya istilahnya pelengkap, manis buat acaranya teman-teman ICS atau VW atau apapun lah. Itu yang kadang-kadang gue kalau datang ke acara, bintang tamunya siapa nih? Itu bukannya gue pengen nonton, gue justru menghindar gitu loh. Bintang tamunya sih ini, wah ini bukannya artis lagi ngetop, berarti gue jangan datang di hari itu. Mendingan gue datang hari sebelumnya. Tapi ini satu orang pribadi, bukan mewakili kepentingan yang lain. Karena kan pasti panitia punya kepentingan yang lain. Kalau misalnya ini permintaan sponsor lah untuk menarik massa lebih banyak dengan harapan tiketing lebih banyak kayak gitu itu haknya panitia sih. Cuman ini keluhan-keluhan yang ya kebetulan gue bisa ngomong aja gitu. Gue nggak punya potensi apa-apa karena semua teman semua juga udah pada paham dengan tingkah lakunya kita yang kebanyakan maunya, walaupun kadang-kadang kayak hari tadi, ya udah nonton online, tapi juga sharing kode kayak gitu kan, supaya bisa, ngapain gue bayar, walaupun kita lebih suka ngabisin pulsa buat ngata-ngatain teman sendiri daripada beli 5.000 tiket 10.000 gitu loh, kadang-kadang saya keselnya gitu. Mudah-mudahan ini saya, yang lain sih enggak, gue doang sih yang kayak gitu sih. Tapi itu gue coba deh. Benar. Jadi
juga jangan gini. Memang harus sangat dipikirkan pada saat menyangkut masalah artis yang sudah sangat tenar. Karena memang benar dari segi, kita nggak bohong, kita penyelenggara itu kan juga pasti butuh pemasukan. Itu sudah sangat wajar. Dan pada saat sponsor kan kita juga dibalikin juga. Tapi juga kita masih hati-hati, jangan sampai yang utamanya itu malah keteteran gitu loh. Itu benar-benar banget. Mas Yoga tuh sebetulnya pinginnya penyanyinya salah satunya kayak BCL gitu. Jadi nyanyinya nggak terlalu kenceng, dilihat cantik, dia paling depan nanti ya gitu. Tahu begitu udah paling depan, jewer sama bininya. Ya, gue pengennya nonton paling belakang bisa buka botol. Tapi lagunya BCL. Wah lo gila lo. Lagunya BCL lo buka botol, bener-bener lo. Oke. Bener. Tapi itu acara 2 hari, sorry. Berarti acara hitungannya 3 hari dong kalau kalian Mas Panggi sama Blimade dari mulai apa tuh namanya yang tamu-tamu itu berarti kamu Jumat Sabtu Minggu dong acaramu? Ya, jadi kalau untuk di hari Jumat itu Om, kita hanya untuk undangan aja sih Om. Jadi invitation gitu sifatnya ke media dan beberapa partner kita Om. Tapi nanti untuk teman-teman juga, karena itu ada 1.000 undangan sih Om, paling kalau komunitas perwakilannya aja 1 orang atau 2 orang gitu. Dan itu untuk opening dan ada 1 bintang tamu. Setelah itu nanti baru dilanjutin di besoknya. Besok baru berjalan acara seperti biasa. Jadi openingnya udah kita lakukan di hari Jumat malam itu. Oke. Mas Panggih juga gitu? Sama? Kalau di JRVW kita tetap kayak biasanya Om. Jadi dari hari Sabtu mulainya. Oh, Sabtu mulainya. Nanti terus seremonialnya juga di hari Sabtu itu. Oke. Nanti loadingnya di hari sebelumnya hari Jumat. Ya pokoknya vitamin jangan selesai tipes semua lah. Ini siapa? Pengalaman no. Ya wes. Oke. Ada lagi atau mungkin Mas Panggi atau Blimade ada yang mau ditambahin? Cukup itu aja. Oke, ada yang mau nanya nggak? Tinggal di sini. Kalau nggak, oke. Ya. Kang Ila dulu. Untuk Mas Panggi nih. Wah, ngeri nih, anaknya ngeri nih. Catat mas, gue jangan gue. Untuk yang ikut di dalam gedung itu kan 80 unit ya. Itu gimana 50. caranya? Kalau yang VW 50 Kang, karena JRVW pengen banyak tempat duduknya. Nah itu caranya gimana? Kalau untuk regulasinya sendiri, nanti akan kita share berikutnya, karena ini baru dalam tahap penggodokan untuk regulasinya. Nanti segera kita udah selesaikan regulasi, nanti kita bisa share ke teman-teman. Jadi kita aja gitu ya yang gitu ya. Ya. Free apa bayar berapa nantinya ada bayar atau free gimana? Ya, kalau untuk nominalnya kita belum bisa bocorin Om. Tapi ada itunya ya untuk bayar di dalam gedungnya ya. Penonton atau peserta Kang? Peserta yang ikut kontes misalnya saya bawa mobil nih. Display. Untuk display itu bayar apa gimana? Ya, ya. Nanti ada nominal beberapa untuk menutup produksinya aja sebenarnya. Oke. Ya. Jadi saran saya sih ya terutama di beberapa kota aja. Jadi Bandung, Jakarta ada perwakilan aja. Itu lebih bagus gitu. Ya, terima kasih Mas Wanggi. Siap. Tuh, jadi yang mau ngedisplay silakan ditunggu-tunggulah berita-berita dari JRVW ya. Buat kita update terus. Oke. Dan juga yang mobilnya custom jangan malu-maluin, itu ada ICS, jangan nggak main kita di situ. Tunjukin ICS tuh VW juga bisa di custom. Jadi jangan sampai nanti belahan kita hitungannya berarti hitungan negara lo hitungannya Eropa atau hitungannya Jerman? Eropa Mas Gab. Oh, Eropa. Kita ngelawan Itali, kayak bola ya. Prancis, Itali, apa? Slovakia ya. Oke. Jadi kita ngelawannya sama cewek-cewek Slovakia lah nanti, kakinya panjang-panjang. Oke.
Ada lagi nggak yang mau nanya? Tadi Mas Yoga atau Mas Yoyo tadi yang angkat tangan, aku nggak lihat tadi. Dua terakhir. Oh iya, terakhir. Mas Panggi, mental kan pertama ya kalau nggak salah ya, udah itu Jambore nasional kan levelnya ya. Kalau untuk yang anniversary, yang non anniversary pertama ini biasanya anniversary. Yang level nasional selain anniversary kan ini Ya. gede-gedean bisa dibilang. Ya. Ada official merchandise yang limited nggak? Gila, dikejar duluan. Ada. Hancur lo. Loh, serius kan? Serius. Ini soalnya buat klub ini bisa dibilang satu pemasukan, kedua skala gengsi. Adanya di sini nih. Terus buat jujur aja balik lagi ke urusan pribadi, gue sama bini gue kalau ada yang kayak gini-gini paling seneng. Kayak kemarin di VWF tuh saya termasuk yang beruntung bisa dapat gitu loh. Makanya mumpung kebetulan ketemu, kalau ada dan bagus, saya nomor 1 pesen. Oh. Ya. Kalau nggak ada, pasti gue serempet di Jogja. Ada untuk merchandise limitednya ada. Dan juga nanti kita kita kombinkan dengan produk-produk asli dari teman-teman mentau. Jadi nanti kita bandingkan di situ juga ada produk. Ya, masing-masing klub kan punya gayanya beda-beda soalnya. Itu yang membuat bukan soal harganya, tapi kebanggaan kita punya kayak gue kemarin. Kenapa dari kemarin gue pakai kaos-kaos yang jarang. Kemarin lu kalau tahu VW Mania kan hampir nggak ada yang punya. Tapi itu buat gue bersejarah gitu loh. Salah satu sejarah hidup gue tuh gue pernah bikin majalah VW Mania. Gitu. Ya, itu kan foto cover lo pertama kan? Nah, iya makanya. Gue tahu itu. Itu bukan foto deh. Majalah pertama itu bukan foto, itu scan. Scanan ya, scanan. Yang pertama. Oke. Begitu. Sip. Itu yang ditunggu-tunggu para penikmat Jambore atau penikmat event pasti salah satunya adalah merchandise. Siap. Terima kasih. Thank you. Oke. Ada yang lain? Yang mau nanya? Kita sudah tidak terasa sudah hampir 2 jam ngobrol sana sini tentang acara ini. Moga-moga yang jujur sih kalau gue bilang yang paling deg-degan ya Blimade lah, ini udah paling di ujung tanduk, cuman hitungan Agustus ya. Kalau JRVW masih lebih pede lah karena kan masih agak nafas dikit lah. Oke. Semoga membaikkan semuanya buat kita semua ini. Amin. Oke, teman-teman semua, nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau ngucapin terima kasih dulu buat Blimade, buat Mas Panggi, juga buat semua Om, teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih sudah menyempatkan sore ini, sudah berbagi, sudah paling nggak tambah tahu. Ada 2 acara besar ini, jadi kita juga jangan, wah nggak mungkin, nggak bisa gitu juga. Kita tinggal lihat aja update-update FB-nya dari teman-teman ICS sama JRVW. Oke, sebelum kita bubaran, seperti biasa, standar, tolong semua video di-on-in, kita foto keluarga dulu. Ayo, tolong video di-on-in. Sama terakhir promote Iya, monggo. Instagram ICS sama JRVW. Oh iya, boleh. Bagi yang belum follow, Instagram kita ada di gimana? Di chat, tolong di chat. Tulisannya takutnya salah. Di chat aja dulu, di chat dulu. Jadi nanti kita tinggal copy paste aja. Ya. Ini kebudayaan baru ya, foto-foto bersamanya begini ya. Yo, ini foto keluarga kita. Jadi kalau yang foto keluarga nanti pas foto rame-rame jangan bilang cheese atau jangan bilang 1, 2, 3, enggak. Ayo video di on dulu semua. Nah, itu. Ini kebudayaan baru sejak Lebaran kemarin nih. Gue baru nyadar ya. Dari Lebaran kemarin udah berapa kali foto begini. Jadi ini salah satu new normalnya begini. New normal. Ya. Cuma tinggal yang dipotong bukan orang yang normal semua ini. Aduh. Oke. 5D. 5D udah belum Instagramnya ICS beli. Wah, cepet dia nulisnya, nggak kelihatan nulis tuh, hebat loh. Kalau Mas Panggi kan pakai maju dulu, kalau dia tuh udah nongol. Mantep nih. Jadi gue ulang ya, buat yang JRVW itu Jogjakarta, pakai J ya, Jogjakarta _rame pakai _Volkswagen. Jogjakarta _rame _Volkswagen. Kalau
ICS ya gampang, Indonesian Custom Show, nggak pakai underscore-underscorean, nggak ditulis semua, sambung semua. Oke, jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Sebentar, kita foto dulu dong. Oke, semua senyum, keju. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Sekali lagi, semoga semuanya tetap sehat, nyolong Amin. supaya tetap waras selalu. Amin. Kita sampai ketemu di acara-acara yang berikutnya dari Indonesian Custom Show ataupun Jogja Rame Volkswagen. Oke, take care semua. Thank you. Bye. Bye.